tidak perlu mendengar presiden kalian, kan itu kapal kereng. Di hadapan perwira tinggi TNI dan Polri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara terbuka mengatakan menerima laporan adanya jenderal aktif yang berpolitik mendukung capres tertentu. Bahkan SBY menyindir ada jenderal aktif yang menyebutnya sebagai kapal karam. Mengapa Presiden SBY sampai harus membeberkan hal itu di hadapan publik? Kalaupun memang ada fakta demikian, bukankah selaku Panglima tertinggi seharusnya Presiden menyelesaikan hal ini secara langsung, bukan mengumbarnya di ranah publik? Apa makna pernyataan SBY ini seiring meningkatnya suhu politik jelang Pilpres 9 Juli? Bersama kami telah hadir peneliti senior dari CSIS, C. Kristiadi, dan juga Ketua DPP Partai Demokrat Ihsan Mojo, dan nanti akan bergabung bersama kita pengamat politik Gun Gun Herianto. Saya langsung ke Mas Kris dulu nih, Mas Kris. Ini kalau kita membaca pernyataan SBY yang menyebut kapal karam, apa maknanya sebetulnya dari pernyataan itu, Mas Kris? Maksudnya apa? Demokrat sudah menjadi kapal karam begitu? Entah, itu ada jenderal yang menyebutnya seperti itu dan dia mengumbar itu di depan perwira tinggi TNI Polri sebetulnya. Pak SBY tahu persis bahwa dinamika dalam politik itu ada turun naik ya. Tapi mudah-mudahan jangan percaya kepada omongan bahwa seakan-akan Demokrat sudah kapal karam ya. Saya kira kalau seorang sekelas Pak SBY dan ada tokoh-tokoh Demokrat ini mendirikan partai itu, kalau bisa selama masih negara ini ada, partai itu ada, ya kan. Oleh karena itu, bagi saya untuk partai manapun tidak ada istilah kapal karam. Tidak ada kapal karam. Karena selalu ada bisa muncul lagi. Dan kalaupun ada yang dulu 7%, lalu bisa menjadi 20%, sekarang 10% dinamika saja. Iya kan, itu kan terlalu singkat untuk dikatakan seperti itu. Yang kedua, menurut saya Pak SBY sekarang ini mencoba tampil sebagai negarawan. Untuk apa? Untuk memberikan warna yang lain dari situasi politik yang menurut saya sekarang ini sudah baratayuda nih. Habis-habisan pertarungan ini, sebenarnya mengerikan sekali. Kalau kemudian juga situasi ini dibiarkan tanpa ada tokoh yang cukup berwibawa untuk memberikan suasana yang lebih tenang, yang lebih mengerem nafsu dan hasrat mereka ini menurut saya bisa yang terjadi adalah bahwa akhirnya apa? Akhirnya tidak ada lagi kemuliaan di dalam pertarungan Pilpres ini. Semua yang semua menang atau kalah, mati atau semua bicara soal bagaimana memperoleh kekuasaan. Dan ini sudah ada pemanasan di dalam pileg kemarin itu, bahwa sesama kader partai sampai 3 mesti membunuh you atau saya yang hidup. Ya tidak ada yang rela, oke, you potensi menang kita support, tapi tidak, bunuh saja teman-temannya ini. Dan diteruskan sampai sekarang ini. Apalagi kalau saya baca surat kabar dan juga seperti majalah Tempo, bagaimana transaksi triliun rupiah ini, akhirnya yang namanya politik itu betul-betul politik itu hidup otomatis. Karena apa? Karena pertaruhannya sudah ada di return of investment. Bukan lagi sesuatu yang memuliakan dan bagaimana memikirkan masyarakat, tapi semua mau berkuasa. Nah, inilah kemudian yang saya kira Pak SBY posisi sekarang ini sangat tepat sekali. Kalau Pak SBY juga menempatkan sebagai negarawan yang bisa memitigasi yaitu perang saudara ini tidak menjadi betul-betul perang yang berdarah-darah dalam arti kata bahwa semua pihak menghalalkan cara untuk mengalahkan yang lain. Ya kan? Seakan-akan kalah itu sudah menjadi aib. Loh, kan tidak aib. Sekarang 5 tahun kalah, besok bisa menang lagi kok. Mesti begitu. Sebelum ke Bang Ihsan ini saya ingin membacakan sedikit berita. Pemirsa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mensinyalir adanya jenderal aktif yang tidak netral menjelang Pilpres 2014. SBY juga mengaku menerima laporan bahwa ada jenderal aktif yang menyebut dirinya sebagai kapal karam. Untuk itu SBY mempersilahkan para jenderal aktif untuk mundur dari TNI Polri jika memilih berpolitik. Tidak perlu mendengar presiden kalian, kan itu kapal kereng. Kapal kereng itu kapal yang sudah mau tenggelam, berhenti, mau selesai lah, maksudnya begitu. Lebih baik mencari kapal baru yang tengah berlayar dan juga matahari yang masih bersinar. Saya tahu, saya mendengar. Kalau di antara para perwira ingin sungguh menjadi pemimpin politik atau ingin menyukseskan seorang capres yang sekarang sedang berkompetisi agar para perwira memiliki peluang karier politik yang baik di masa depan, maka ajukan pengunduran diri kepada atasan perwira sekalian. Silakan.
Untuk Panglima TNI, Kapolri, Kasat, Kasal, dan Kasau, tentu pengajuan pengunduran diri kepada Presiden Republik Indonesia yang mengangkat para pejabat tersebut hampir pasti akan dikabulkan. Saya akan lepas baik-baik, bahkan saya doakan untuk sukses. Ya, menarik sekali pernyataan dari Presiden SBY ini. Sebetulnya pernyataannya sangat lantang ya, Bang Ihsan ya. Tapi mengapa harus dilontarkan di depan publik seperti itu? Kenapa tidak dipanggil saja orang yang menyebut bahwa dia adalah kapal karam? Ada dua alasan. Jadi yang utama dan pertama tadi sudah disebutkan oleh Pak Kristiadi tentang bagaimana Pak SBY ingin memposisikan dirinya sebagai negarawan, sebagai figur yang netral, karena memang Pilpres kali ini keras sekali. Capresnya hanya 2 dan cenderung diametral. Beliau juga sempat singgung di pidatonya bagaimana kampanye hitam di sosial media sangat marak dan ada konflik yang sudah menjurus horizontal ya antara kedua pendukung ini. Ini beliau jadi ingin berdiri di sisi yang netral, menghimbau kepada Polri dan TNI juga untuk tidak berpihak. Dan yang kedua yang saya pikir kenapa ini menjadi satu bahan yang sangat terbuka, terang-terangan dan di depan publik, bahkan beliau itu sengaja mengkhususkan waktu khusus ya, jadi untuk mengumpulkan semua jenderal aktif ini, pejabat ini, karena memang ini adalah sesuatu yang dianggap personal dalam arti Pak SBY itu adalah orang yang merancang yang namanya reformasi di tahun 1998. Beliau ini yang merasa memiliki bagaimana TNI itu back to barak. Jadi bagaimana salah satu cita-cita reformasi ini bahwa demokrasi, bahwa yang namanya kekuasaan itu kekuasaan negara diserahkan melalui satu proses demokrasi, proses politik yang tentu harus melewati proses politik. Dan kalau misalkan partai. Sekarang perwira aktif itu berpolitik, justru ini sudah melanggar apa yang sudah cita-citakan dalam reformasi. Dan termasuk dibangun oleh beliau. Ya, itu yang menjadi pertanyaan sebetulnya Bang Ihsan ketika Anda mengatakan bahwa sebetulnya ini Presiden mengimbau. Presiden itu adalah panglima tertinggi gitu. Kenapa kalau bawahannya mau berpolitik? Kalau dia tahu, dia mengatakan bahwa saya tahu dan saya mendengar. Kenapa nggak dipanggil saja? Justru bukan masalah dipanggil ini. Justru himbauan ini kenapa dibikin terbuka supaya tidak ada penyakit ini kan kalau dipanggil satu-satu. Artinya yang lain supaya jangan sampai yang sama seperti itu. Ini kan repot kan kalau misalnya karena biasa di dalam TNI atau di polisi itu sistemnya kan komando. Biasanya kalau kasatnya udah dukung capres A, itu ke bawah itu pangdam-pangdam nanti korem-korem segala macam ikut capres A gitu loh. Dan itu juga jangan lupa beliau di dalam pidato itu juga menyebutkan bagaimana di 2004 itu ada edaran yang namanya surat telegram atau telegram panglima atau untuk memilih capres tertentu gitu loh, yang bukan Pak SBY. Ini kan yang beliau tidak kehendaki, yang beliau tidak inginkan terjadi pada capres yang lain. Saya nggak tahu ini maksudnya Pak Jokowi atau Pak Prabowo, saya nggak tahu siapa yang dimaksud ya, tapi intinya jangan sampai ada peristiwa seperti itu. Yang pertama sudah menyalahi semangat reformasi dan yang kedua juga ini tidak sehat secara praktek politik yang ingin kita bangun, bahwa demokrasi, kekuasaan itu harus melalui satu mekanisme politik yang dilalah kalau dalam negara demokrasi lewat partai. Baik, kita akan sambung. Jadi kalau mau berhenti masuk partai. Kita akan sambung ini Bang Ihsan dan juga Mas Kris.